isi ulangnya aja, gue kan udah ada itunya. Ya udah lu mana isi ulangnya? Ini 8. Ntar lu panas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarokallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian dengan sekian lama harinya. Ya Allah, udah gak upload. Dan hari ini aku upload lagi. Kali ini aku masak pagi-pagi, ini jam 5. Jadi aku sekalian ini masak untuk buat makan aku, untuk sarapan anak aku atau bekal anak aku ya pastinya. Dan ini juga aku mau bikin bumbu untuk pesanan dagangan ikan kakap aku. Maaf banget suaranya agak sedikit kayak lemes gitu, nggak terlalu yang kayak seperti biasanya karena ini aku udah mulai kayak radang lagi ya. Jadi suaranya tuh kayak berat, terus sakit tenggorokannya, dan kalau buat nelen air kita sendiri itu tuh sakit gitu, kayak nggak ketelen gitu. Nah jadi kayak gini deh, ini aku paksain untuk dubbing karena udah lama banget nggak upload. Jadi ini ada video, ya udah aku edit dan aku mau upload. Nah ini aku dapat pesanan, alhamdulillah. Jadi kan keponakannya si Teteh itu kan sekarang jual lauk pauk gitu kan, dan dia minta diisiin ikan kepala kakap. Kebetulan juga ada yang nanyain katanya. Jadi aku disuruh bikin ikan kepala kakap, dan di sini alhamdulillah. Jadi aku tadi tuh sehabis sholat subuh langsung berangkat di jam 5 lewat, langsung aku ambil untuk kepala kakapnya. Dan ini langsung aku buru-buru aja masak ya, karena ini nanti mau aku anterin kisaran jam setengah 8 atau jam 8. Mintanya sih keponakannya itu jam 6, tapi kata kayaknya nggak keburu karena kalau setiap pagi tuh aku harus mengurusi anak-anak aku dulu, masak dulu, terus kayak ya nyiapin bekal-bekal anak sekolah kayak gini. Jadinya kalau misalkan jam 6 itu nggak akan kekejar, karena aku ngambil ikannya aja itu di jam 5 lewat gitu ya. Dan tukang sayurnya juga datangnya di jam setengah 5, bukan setengah 5 kurang sih, setengah 5 lewat mau jam 5. Jadi kalau misalkan jam 6 itu nggak akan kekejar. Sebelum masak pesanan, ini aku urusin untuk makanan di rumah dulu sekalian, ini untuk bekal anak aku sekolah. Di sini aku bikin kayak sayur mayur yang campur-campur aja. Aku nggak ngerti nih sayur apa, capcay bukan ya, karena di sini aku nggak, kalau capcay biasanya itu pakai maizena kan, jadi agak sedikit kental. Nah di sini aku nggak, jadi ya udah cuma kayak gini, tumis-tumis biasa aja. Di sini ada isi wortel, terus bakso, ada ini sawi putih ya disebutnya, atau pecai, dan ini aku taruhin telur. Ini beneran sayur ini tuh enak banget, kelihatannya banyak tapi kalau udah ditumis-tumis dia tuh kayak nyusut gitu loh. Jadi ini nanti aku bawain untuk suami, untuk bawain anak, dan buat aku sendiri makan di rumah. Ini tuh kayak kurang gitu, padahal kelihatannya banyak ya. Ya jadi kayak gitu. Ini untuk sayur mayurnya. Dan ini langsung aja karena ini udah jam 6 lewat. Ini Mas Fatah mau berangkat juga. Ya udah ini aku siapin. Nah ini sebenarnya videonya ini untuk video sosmed satunya ya, karena aku lagi berjuang juga di sana. Biasanya aku kayak kayak kotak makan kayak gitu-gitu ya, mengiklankan kayak gitu. Dan seperti inilah, jadi ini Mas Fatah bawanya sayur sama telur rebus, ini kemauannya ya. Nah ini udah siap, alhamdulillah satu udah beres, tinggal satunya lagi. Jadi untuk lauk pauknya ini baru sayur untuk yang di rumah ya. Nanti lauknya aku paling akan goreng ikan cuek ya, atau ikan pindang. Nah tapi sebelumnya ini kepala kakapnya ini udah aku cuci. Ini udah cucinya harus bener-bener bersih dan harus berkali-kali. Nah ini udah kesekian kalinya, tapi nanti ini aku bakalan cuci lagi pakai air cuka. Jadi buat ngilangin si amis kepalanya ini ya. Oh ya, sampai lupa ya Allah, belum salam-salam buat teman-teman online di sana. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena ini kayaknya ada perubahan cuaca lagi, udah memasuki mau musim hujan. Hati-hati ayo kalau musim hujan. Biasanya suka banyak yang ngidam, ya enggak? Ya kayak gitu deh. Aku juga tahun kemarin kan sempat hamil juga kan, sempat isi di bulan Desember, itu juga musim hujan. Dan sekarang aku mau ngasih kabar baik juga, alhamdulillah. Si Teteh juga sekarang lagi hamil lagi, Masya Allah ya. Dah balik lagi, ini aku mau ke masakan aku. Nah ini tuh aku udah cuci-cuci pakai air cuka. Nah jujur aku tuh sebenarnya kalau air cuka nggak enak banget baunya ya kan, tapi memang seperti itu harus pakai air cuka karena biar mengurangi rasa atau kadar amisnya.
Udah aku rendam dulu itu ya, baru nanti kita bilas lagi. Lanjut, ini aku masak untuk lauk di rumah. Ini aku ikan pindang atau ikan cuek di sini disebutnya ya. Cuma aku nggak pernah nemu nih ikan cuek kayak gini, disebutnya ikan keranjang. Cuma yang kecil-kecil aku pengennya satu keranjang itu isinya 4 kayak gitu, atau isinya 5 yang sedang-sedang kecil gitu loh. Tapi di sini nggak ada, adanya isinya 2 dan gede-gede. Jujur itu enakan yang isi 3 atau isi 4 gitu, nggak tahu kenapa itu lebih gurih. Tapi kalau untuk di daerah Jawa itu banyak yang isi segitu, nggak tahu kenapa di Cikarang nggak ada. Oke, sambil goreng ikan nunggu matang, ini aku mau tumis bumbu untuk ikan kakapnya. Tapi di sini karena aku tadi blendernya pakai air, jadi ya udah di sini nggak pakai minyak dulu, biar dia nyusut dulu dan kayak matangin untuk bumbunya. Ini kita aduk-aduk aja dulu. Nah, di sini aku nanti taruhin daun salam, serai kayak gitu ya. Terus kayak jahe tadi di blender atau digeprek ya. Pokoknya bumbu-bumbunya ini cuma bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai. Pokoknya cabainya harus banyak karena ini ikannya kayak amis gitu kan kalau kepala-kepala kayak gitu. Jadi harus bener-bener pedes, asem, terus kayak gurih gitu kan. Itu harus. Jadi kayak yang biar nggak bau amisnya aja gitu. Dan alhamdulillah sih untuk kepala kakap ini masakan andalan aku kalau misalkan lagi untuk pengen gitu kayak didagangin. Ini juga banyak yang suka dan banyak yang suka nanyain juga. Cuma di sini aku untuk dagang kepala kakap nggak tiap hari ya. Kalau untuk ikan-ikanan gini kan takutnya cepet bosen. Paling itu aku seminggu titipnya sekali atau 2 kali aja. Jadi kayak gitu. Nah, ini kepala kakapnya, alhamdulillah ini seger banget. Dan itu tadi udah aku bilas lagi ya. Dan ini kita masukin. Untuk kepala kakap masaknya ini jangan sering-sering diaduk. Ini nggak aku aduk aja. Ini tuh kadang kalau udah matangnya kayak hancur gitu. Jadi aku masih agak bingung kalau untuk dagang kepala kakap ini biar nggak hancur tuh kayak gimana gitu kan. Tapi lagi dimasak gini mah enggak, cuma lagi pas dipindahin ke tempat, nah itu tuh kayak ada yang patah, kayak gitu deh pokoknya. Kalau kalian tahu, tulis di komen di bawah ya. Nah, ini udah jadi masakannya, alhamdulillah untuk di rumah ya. Balik lagi kepala kakap itu kalau di nasi Padang atau di rumah makan Padang, kepala kakapnya kan utuh gitu ya, dan itu tuh kayak nggak hancur. Nah, ada yang bilang itu dikukus, katanya dikukus dulu dan nggak dicampurin kuah kayak gini. Aku nggak tahu, belum pernah nyoba. Karena setiap kali aku masak ini selalu dimasak seperti ini karena biar meresap bumbunya. Tapi ya gitu, ini harus hati-hati banget. Tapi kalau di rumah makan Padang aku nggak ngerti deh sampai dia tuh nggak hancur ya, kayak gitu. Jadi kalau yang tahu tulis di komen di bawah ya, minta idenya, minta caranya kayak gimana. Nah, ini udah mateng. Nah, kalian bisa lihat sendiri nggak diaduk-aduk sama sekali. Udah mateng, paling ditekan-tekan gitu ya biar meresap. Ini aku tambahin lagi cabai geluntungan, tomat hijau, terus daun bawang sama cabai iris. Ini beneran, ini udah berasa banget asam, gurih, pedes. Pokoknya mantul banget deh buat makan pakai nasi anget. Ini aku udah sampai di warungnya. Jadi ini di warungnya itu jual lauknya di sekolahannya deket Neji ya, Neji sekolah lah gitu, di SD-nya Neji. Jadi ini tuh dia udah ada tuh si teteh titip perkedel, dan ini dia untuk lauk pauk yang lainnya. Alhamdulillah sih, walaupun ya aku dagangnya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali pesanan kayak gini ya lumayan lah buat kegiatan-kegiatan aku. Ya nambah-nambahin uang jajan Mas Fatah ya kalau ada keperluan apa-apa. Nah, ini langsung aja. Ini tadi tuh aku nggak niat untuk kayak belanja bulanan seperti ini. Ini bukan aku yang belanja ya. Tapi si teteh itu tadi datang dan dia tuh minta anter. Kebetulan ini aku libur untuk jagain anak gadis aku atau Ega. Jadi ya udah deh aku anterin si teteh untuk belanja. Nah, si teteh juga ini belanja di sini cuma mau nyari minyak sama peremian. Jadi dia memang stok mie katanya biar banyak, biar nanti kalau misalkan pertengahan bulan ya udah gitu makannya ya kayak gitu. Kalau lagi nggak ada lauk, nggak masak mie gitu ya. Tapi dia juga selain mie beli kayak kecap sama kayak sabun mandi kayak gitu, pokoknya yang kayak gitulah, sembako kebutuhan sebulan gitu. Tapi lebih banyaknya cenderungnya itu mie. Ya namanya diajak gitu kan, lihat kayak ginian nggak mungkin nggak tertarik. Jadi aku pun di sini ya sedikit belanja lah ya, apalagi mie gitu ya. Memang mie memang andalan banget gitu kan, kalau memang kayaknya enak nih makan mie gitu. Tapi di sini aku nggak banyak, di sini aku paling beli kayak mie berapa, yang mie gorengnya berapa biji, terus mie rebusnya berapa biji. Dan di sini aku beli Mr. Muscle karena emang butuh banget untuk membersihkan dapur, karena aku kan memang masak setiap hari ya.
Nah ini dia belanjaan si Tete, ini juga masih kurang, nanti bakalan masih dicari lagi mie apa yang mau dia mau. Nah ini aku tambahin mie aku tuh. Nemenin nyonya ngeborong mie. Hah? Karbol. Udah lama banget nggak belanja bulanan. Ini ada merek baru lagi, apa karena aku baru ngeliat juga ya. Ini merek apa ya, ini Wosi ya. Aku baru tahu karena nggak biasa pakai yang ini sih, biasanya pakainya yang Mama Lime kayak gitu. Dan ini udah nggak jadi, aku nggak beli di sini. Masa ini buat apa? Buat kompor. Iya, gue beli isi ulangnya aja, gue kan udah ada itunya. Udah lu mending isi ulangnya. Tuh ada yang 6.000 berapa? Ini 8. Isi 400 mili. Ini. Ya udah itu. Isi berapa mili? 500. Nah ini si Tete lagi nyari diskonan. Di sini dia tadinya mau ngambil ini tapi dia nggak jadi. Kata dia aku pakai apa, dan aku bilang aku pakai yang satunya. Jadi kata dia oh iya yang satunya. Jadi dia balik lagi deh kayaknya. Enggak, gue ada, masih ada odol mah. Nah, ini dia cuma lagi lihat-lihat harga aja sih di sini, kata dia cuma lagi pengen perbandingan. Dan akhirnya dia nggak jadi pilih ini, jadi pilihnya yang satunya. Ini suasananya sepi banget ya, nggak kayak, aku nggak tahu sih ya karena aku udah lama banget nggak pernah belanja kayak gini. Kalau dulu kan kalau belanja banyak banget orang, kalau sekarang ini agak nggak tahu apa ini hari, padahal ini belanjanya si Tete ya biasa ya akhir bulanan gitu kayaknya deh. Cuma nggak seramai waktu dulu, aku nggak tahu deh ini apa karena ini hari biasa, nggak hari weekend. Tapi waktu dulu aku juga hari biasa juga rame loh, tapi nggak tahu deh karena udah lama banget nggak kesini. Jadi di sini senang aja sambil cuci mata. Nah ini si Tete lagi nyari diskonan lagi kayak gitu. Pokoknya di sini aku cuma nemenin aja, nggak terlalu banyak yang aku beli karena aku tuh beli sekarang itu kayak beli rencengan untuk di warung ya. Kalau misalkan lagi memang habis, nah itu aku beli. Jadi nggak nyetok-nyetok seperti ini. Dan ini biasa nih, ini tuh harus wajib banget kalau setiap belanja bulanan yang kita incar biasanya yang nomor 1 ini minyak, karena memang aku si Tete itu hampir setiap hari kita tuh masak setiap hari. Jadi kalau misalkan nggak masak itu nggak pernah, bahkan ya kalau aku tuh nggak pernah kalau misalnya nggak masak, jadi masak tiap hari. Jadi wajib banget untuk minyak sayur. Nah ini kesukaan Kaneji ya, ini mie apa ini, sedap pop mie-nya pokoknya ini. Nah ini aku ambil 1 nggak lupa, jadi ya udah tinggal kita bayar. Nah itu si Tete lagi bayar, jadi belanjanya lumayan banyak, tapi banyaknya sama mie. Dan belanjaan aku ada masih di keranjang karena nanti dipisah gitu ya. Rasa biasanya. Ada demam. Mie kuning itu. Yang kuning lurus teh. Iya. Enggak. Di HP satunya ya? Belum afdol emak-emak kalau habis dari pasar atau dari manapun kalau belum ngebakso. Kayak gini, ini bakso langganan kita zaman dulu lagi masih anak 1 ya. Karena si Teteh udah mau berapa? Mau 4, ya Allah, Masya Allah. Ntar lu panas ya. Jadi bakso Jatinegara, jadi dia tuh bakso yang ada lobak kayak gitu. Kita senang banget, tapi sayang karena ini udah siang gitu, udah habis lobaknya. Terus di sini aku salvok sama dedek kecil nih. Ya Allah, Anabul kecil, kasihan ya. Ini sebenarnya kucingnya bagus, cuma mungkin karena kucing liar tidurannya ngacak kemana-mana jadi kotor gitu. Cuma alhamdulillah sih aku lihat dia gemuk. Mungkin banyak yang suka ngasih bakso juga kali ya, jadi makannya daging-daging kan. Dan di sini bakso aku habisnya sama si Anabul tadi. Paling aku ngambil 2 karena ini baksonya aku dapat 5, jadi yang 3 untuk Anabul, yang 2 buat aku. Ya aku kenyangnya sama mie, nggak apa-apa ya. Kasian gitu kalau ngeliat kayak gitu, kok nggak tega. Dan kebetulan aku nggak bawa makanan kucing.
Jujur ini baksonya rasanya nggak berubah sama sekali. Padahal suka banyak yang jualan bakso Jatinegara juga yang suka pakai motor. Nggak tahu kenapa rasanya tuh tetap the bestan yang di sini yang mangkal gitu. Ini tepatnya ada di Pilar, depan kolam renang Cinta Kasih kalau nggak salah ya. Ini ada di Pilar. Buat warga Cikarang pokoknya pasti tahu banget deh bakso Jatinegara ini. Oke, ini aku udah mau pulang ya, dan di sini ini jalanan juga sepi tapi panas banget cuacanya walaupun udah sore. Dan ini sore ini aku udah sampai rumah ya. Jadi aku mau beresin ini tepung kemarin dikasih Mama Ega, gula juga alhamdulillah. Dan di sini aku tadi kan beli mie gitu ya stokan. Nah ini ya udah aku langsung aja deh beresin. Ini aku beresin di kabinet atas karena untuk kabinet bawah sininya biasanya aku taruh perlaukan gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillah ya, ya Allah, aku pengen terusin lagi untuk YouTube-nya, lebih diseringin lagi mungkin. Cuma buat sekarang aku lagi berproses dulu ya, sebentar aja dulu pokoknya. Bismillah, doain kita sama-sama sukses ya. Biarpun ibu rumah tangga kita tetap menjalani kegiatan produktif di rumah. Oke, assalamualaikum.